Perang Tondano tahun 1808 sampai 1809 terbagi menjadi dua, yaitu Perang Tondano I dan Perang Tondano II. Perang Tondano I. Perang ini dilatar belakangi oleh monopoli perdagangan beras VOC. Perang ini terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Spanyol di samping berdagang juga menyebarkan agama Kristen, dengan tokohnya adalah Franciscus Caverius. Pada saat itu, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan, Gubernur Ternate, Simon Kos, mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Kos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembeh untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan Makassar mulai tersingkir karena ulah VOC. VOC memaksa orang-orang Minahasa untuk menjual berasnya kepada mereka. Namun, orang-orang Minahasa menentang keinginan tersebut. Dan akhirnya, VOC pun memerangi orang-orang Minahasa. VOC membendung Sungai Temberan hingga aliran sungai tersebut meluap dan menggenangi tempat tinggal orang Minahasa. Orang Minahasa pindah ke Danau Tondano dengan menggunakan rumah apung. Tapi VOC kembali memerangi mereka. Namun, pada akhirnya VOC ditarik mundur ke Manado. Setelah itu, rakyat Tondano menghadapi masalah, yaitu dengan banyaknya hasil pertanian, namun tidak ada yang membeli hasil pertanian tersebut. Dengan terpaksa, mereka mendekati VOC untuk membeli hasil pertaniannya. Kemudian, terbukalah tanah Minahasa oleh VOC. Dan orang-orang Minahasa pun memindahkan perkampungannya ke daratan yang diberi nama Minawanua. Perang Tondano II. Perang ini sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendels yang ingin merekrut orang-orang pribumi, yaitu orang Madura, Dayak, dan Minahasa untuk dijadikan sebagai pasukan kolonial Belanda. Kemudian, Kapten Harting mengumpulkan para ukung untuk membahas masalah tersebut. Dan dari Minahasa sendiri, ditargetkan sebesar 2.000 orang yang akan dijadikan sebagai pasukan kolonial Belanda. Namun, para ukung dan orang-orang Minahasa tidak setuju dengan program tersebut. Hingga akhirnya, para ukung serta orang-orang Minahasa melakukan perlawanan yang dipusatkan di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin, yaitu Ukung Lonto, menegaskan bahwa orang-orang Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan. Hingga pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda berhasil merusak pagar bambu berduri dan menerobos pertahanan orang-orang Minahasa di Minawanua. Pasukan Belanda selalu berusaha untuk menjatuhkan orang-orang Minahasa. Namun, orang-orang Minahasa selalu berusaha untuk bertahan. Hingga pada Agustus 1809, dalam suasana kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang Tondano yang memihak kepada Belanda. Namun, para pejuang Tondano yang lainnya terus memberikan perlawanan. Dan akhirnya pada tanggal 4-5 Agustus 1809, Benteng Moraya milik pejuang Tondano hancur bersama dengan rakyat yang berusaha mempertahankannya. Dan mereka pun lebih memilih untuk mati daripada menyerah. Adapun beberapa tokoh perang Tondano, yaitu Tewu, Sarapung, Korengkeng, Luming Kewas Matulandi, Lonto Kamasi, dan Upung Mamahit. Adapun beberapa dampak dari perang Tondano yaitu 1. Jatuhnya korban dari kedua belah pihak. 2. Kerugian materi maupun non-materi dari kedua belah pihak. 3. Jatuhnya daerah Tondano ke tangan Belanda. 4. Penderitaan rakyat yang semakin memburuk. 5. Terpengaruhnya orang-orang Minahasa atau para pejabat pribumi oleh Belanda. Dari perang Tondano sendiri, kita bisa belajar bahwa kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki rasa cinta tanah air yang besar dan selalu mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita harus meniru rasa semangat dan rasa pantang menyerah mereka untuk selalu mempertahankan keutuhan dan keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia.